Kabut tebal merayap di atas rimba Kalimantan, memeluk erat pohon-pohon raksasa yang menjulang angkuh. Di antara pepohonan purba itu, tersembunyi kampung-kampung Dayak yang menjaga erat tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka. Suara gong dan mantra-mantra kuno sering terdengar dari rumah-rumah panjang, memanggil roh-roh pelindung atau terkadang roh-roh kegelapan. Konon di balik keindahan dan kedamaiannya, tanah Dayak juga menyimpan rahasia kekuatan tak kasat mata, yaitu santet. Sudah turun-temurun, ilmu santet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ada yang menggunakannya untuk kebaikan, sebagai pelindung atau penyembuh. Namun tak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk melampiaskan dendam, iri hati, atau nafsu kuasa. Batas antara kegunaan positif dan negatif itu amat tipis, seringkali tergerus oleh emosi manusia. Perang santet bukan lagi cerita, melainkan ancaman nyata yang bisa meletus kapan saja, merenggut nyawa dan memecah belah persaudaraan. Dan di dusun kecil bernama Sungai Kahayan, benih-benih konflik itu mulai tumbuh, disiram oleh tetesan darah dan air mata yang tak terbalas. Desau angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk ke telinga kepala adat yang bernama Jaga. Seorang pria paruh baya dengan tato Dayak yang memenuhi lengannya. Ia duduk termenung di balai desa, memandang Sungai Kahayan yang mengalir tenang. Namun, ketenangan itu adalah tipuan. Hatinya gundah. Sepekan terakhir, satu persatu penduduk kampung mengalami kejadian aneh. Ternak mati mendadak dengan kondisi tak wajar. Anak-anak demam tinggi disertai halusinasi buruk. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga tiba-tiba lumpuh tanpa sebab medis. Bibir mereka membiru, mata melotot kosong. 2 hari lalu, Pak Jaga menemukan jasad Pak Tua Betul, menjaga kebun di pinggir hutan. Tergeletak kaku di ladangnya. Tubuhnya kurus kering, seolah seluruh energinya disedot habis. Dan di dadanya terukir bekas cakaran misterius. Warga berbisik-bisik, menyebut satu nama, Basir. Ya, Basir adalah tetua dari kampung di hilir sungai, yaitu kampung Durian Runtuh. Ia dikenal sebagai seorang ahli santet hitam yang disegani sekaligus ditakuti. Dendam antara kampung Sungai Kahayan dan kampung Durian Runtuh sudah berakar lama. Bermula dari sengketa batas tanah ulayat yang berujung pada kematian beberapa warga. Namun, selama ini, pertikaian itu hanya sebatas adu mulut dan ancaman. Ini, sepertinya Basir telah melangkah lebih jauh. Malam harinya, di bawah rembulan sabit yang menyelinap di antara pepohonan, Pak Jaga mengumpulkan para tetua dan pemuda terkemuka di balai desa. Nyala obor menari-nari di wajah tegang mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Suara Jaga memecah keheningan. Basir sudah melampaui batas. Ia mengirim pangkak untuk meneror kita, kata Pak Jaga. Pangkak adalah santet yang dipercaya Dayak Kalimantan dapat menyebabkan penyakit, kesialan, bahkan kematian. Mendengar kata itu, beberapa ibu-ibu mengusap dada. Lalu, apa yang harus kita lakukan, kepala adat? Tanya seorang pemuda bernama Rangga. Tatapannya penuh amarah.
Haruskah kita membalasnya? Tanya lagi. Pak Jaga menghela napas berat. Membalas dengan kebrutalan hanya akan memicu perang yang lebih besar. Tapi kita juga tidak bisa diam. Kita harus melindungi warga kita, kata Pak Jaga. Tiba-tiba, suara batu keras terdengar dari sudut balai. Seorang pria tua berambut putih panjang yang bernama Mbah Sastro, dukun kampung yang dihormati, muncul dari bayangan. Ia dikenal sebagai satu-satunya orang di Sungai Kahayan yang mampu menandingi ilmu hitamnya si Basir. Dendam hanya akan melahirkan dendam baru, ujar Mbah Sastro. Suaranya serak namun penuh wibawa. Tapi melindungi nyawa adalah kewajiban. Basir sedang menguji batas kita. Jika kita diam, ia akan semakin merajalela, kata Mbah Sastro. Mbah Sastro menatap Pak Jaga, matanya tajam. Lalu dia melanjutkan. Aku akan menyiapkan penangkal. Tapi itu tidak akan cukup. Jika kita ingin menghentikan Basir, kita harus menemukan inti kekuatannya. Dan itu berarti kita harus mengirim seseorang ke kampung durian runtuh, kata Mbah Sastro. Heningan kembali melingkupi balai desa. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Mengirim seseorang ke sarang Basir sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Siapa yang berani menghadapi ahli santet paling ditakuti di tanah Daya itu? Pagi merayap perlahan di kampung durian runtuh. Embun masih membasahi dedaunan, dan kabut tipis menari di antara batang-batang pohon yang menjulang. Di tengah kesunyian hutan yang mulai hidup, Murni melangkah dengan hati-hati. Gadis berusia sekitar 18 tahun itu mengenakan pakaian sederhana. Rambut hitam panjangnya diikat seadanya. Di tangannya ia membawa keranjang rotan yang masih kosong dan sebilah pisau kecil. Murni adalah putri satu-satunya Basir, sang ahli santet yang namanya membuat banyak orang bergidik. Namun, tidak seperti ayahnya yang dingin dan misterius. Murni adalah gadis yang lembut dan mencintai alam. Ia sering menghabiskan waktunya di hutan, mencari umbian dan dedaunan yang bisa diolah menjadi sayur atau obat. Baginya, hutan adalah rumah kedua, tempat ia merasa paling damai. Hari itu Murni mencari keladi rimba dan daun pakis hutan yang tumbuh subur di dekat aliran anak sungai. Ia tahu betul tempat-tempat terbaik, warisan dari ibunya yang telah tiada. Saat tangannya sibuk memotong akar keladi, sayup-sayup, telinganya menangkap suara-suara aneh. Bukan suara binatang, melainkan bisikan samar. Seolah ada yang berbicara dalam desahan angin. Ia berhenti sejenak, mengamati sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Murni menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya perasaannya saja. Atau mungkin bisikan para roh penunggu hutan, pikirnya. Namun bisikan itu semakin jelas, seolah sebuah kalimat terangkai. Dendam, darah, hutan akan menangis. Jantung Murni berdebar. Ia tahu ayahnya sering berurusan dengan hal-hal tak kasat mata. Dan terkadang, dampak dari perbuatan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Belakangan ini, suasana di kampung durian runtuh memang terasa tegang. Ayahnya sering mengurung diri di rumah, melakukan ritual-ritual aneh.
dan wajahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa warga juga terlihat gelisah, membicarakan perselisihan lama dengan kampung Sungai Kahayan di hulu. Murni mencoba mengabaikan bisikan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Ia menemukan kumpulan daun pagi segar di bawah pohon besar. Saat ia berjongkok untuk memotongnya, matanya terpaku pada sesuatu yang tergeletak di tanah. Sebuah gelang anyaman rotan yang terlihat usang. Namun di tengahnya tersemat taring babi hutan kecil. Gelang itu sepertinya bukan milik warga kampung Durian Runtuh. Ia pernah melihat gelang serupa dipakai oleh penduduk kampung Sungai Kahayan yang terkenal dengan keahlian mereka dalam berburu babi hutan. Sebuah firasat buruk menyergap Murni. Mengapa gelang ini bisa ada di sini, jauh di dalam hutan yang menjadi wilayah kampung Durian Runtuh? Apakah ada penyusup dari hulu? Atau apakah ini pertanda lain dari konflik yang ia rasakan? Murni meraih gelang itu, merasakan dinginnya taring yang menempel di telapak tangannya. Bisikan di telinganya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mendesak. Bahaya, perang, balas dendam. Itulah bisikannya. Murni bangkit berdiri. Keranjang sayurnya kini terasa berat. Ia harus segera kembali ke kampung dan menunjukkan gelang ini pada ayahnya. Mungkin Basir tahu apa artinya, atau mungkin ini adalah isyarat bahwa badai yang ia rasakan sejak lama kini akan segera datang. Gadis itu mempercepat langkahnya, meninggalkan hutan yang bisu, namun menyimpan ribuan rahasia. Murni melangkah tergesa-gesa menyusuri tepian sungai. Jantungnya masih berdebar akibat bisikan aneh di hutan dan penemuan gelang taring babi hutan. Sungai Kahayan mengalir tenang di depannya. Airnya yang kecoklatan memantulkan langit pagi. Ia harus menyeberang untuk mengambil jalan pintas menuju kampung, demi segera menemui Basir. Keranjang sayur di tangannya terasa semakin berat, bukan karena isinya, melainkan beban pikiran yang menggelayuti. Saat Murni mulai menginjakkan kakinya ke dalam air dangkal, sebuah suara berat menghentikannya. "Hei gadis manis, mau kemana sendirian di pagi buta begini?" Murni menoleh kaget. Dari balik semak belukar di seberang, muncul 3 sosok lelaki bertubuh kekar. Wajah mereka kasar, kulit menghitam terbakar matahari, dan mata mereka memancarkan tatapan lapar yang membuat Murni merinding. Mereka membawa tombak pendek dan parang yang terselip di pinggang. Jelas, bukan penduduk lokal yang dikenalnya. Pakaian mereka pun asing, lusuh dan compang-camping, bukan seperti kain tenun Dayak pada umumnya. "Kami dari hilir, lewat sini mencari buruan," kata salah satu dari mereka yang paling tinggi dan memiliki bekas luka melintang di pipinya. Ia menyeringai, menunjukkan gigi yang kuning. "Tapi sepertinya kami menemukan buruan yang lebih baik." Lelaki satunya melangkah maju. Tangannya kotor dan kuku panjangnya menghitam. "Jangan takut, Nona. Kami hanya ingin bertanya sedikit. Atau mungkin lebih dari itu." Senyum mesum terlukis di bibirnya, dan Murni bisa mencium bau arak dari napasnya. Ketakutan mencengkram Murni. Ia melangkah mundur. Air sungai kini membasahi pahanya. Jangan mendekat, jangan mendekat," serunya. Suaranya bergetar. Ia menggenggam erat pisau kecilnya, meski tahu itu takkan berarti banyak.
melawan 3 lelaki dewasa. Oh, galak juga ya. Kami suka yang sedikit menantang. Tawa mereka. 2 lelaki itu semakin mendekat, mengurung Murni di antara mereka dan sungai. Lelaki dengan bekas luka di pipi meraih lengan Murni. Cengkramannya kuat, membuatnya meringis. Ranjang sayur yang dibawanya jatuh. Keladi dan pakis berserakan di air. "Lepaskan! Lepaskan aku!" Murni meronta. Air matanya mulai menggenang. Rasa ngeri dan jijik menyeruak, membuatnya merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia bisa merasakan tangan kasar lelaki itu merayap di lengannya, naik ke bahu. Jangan berani menyentuhnya." Sebuah suara membahana memecah ketegangan. Tiba-tiba, dari arah hutan di sisi Murni, sesosok bayangan melesat cepat. Rangga muncul dengan langkah sigap dan tatapan mata tajam. Tombak yang dipegangnya teracung, mengarah lurus ke dada lelaki yang memegangi Murni. Tato Dayak di lengannya terlihat jelas, memancarkan aura kegagahan. Para perampok itu terkesiap, terkejut oleh kedatangan tak terduga ini. Lelaki dengan bekas luka di pipi spontan melepaskan Murni. Siapa kau anak muda? Jangan ikut campur urusan kami, bentaknya. Raut wajahnya berubah garang. Rangga tidak gentar. Ia berdiri tegak, memblokir jalan menuju Murni. Aku Rangga, dari kampung Sungai Kahayan, dan kau sedang ikut campur urusan kami di tanah kami. Nada suaranya dingin namun penuh ancaman. Lepaskan gadis ini, atau kalian akan tahu akibatnya, kata si Rangga meneruskan. Hanya satu orang, cemooh lelaki bertato. Apa kau pikir bisa melawan kami bertiga? Mereka bersiap, memegang erat parang dan tombak mereka. Aku mungkin hanya satu orang, jawab Rangga tanpa gentar. Ia mengangkat tombaknya sedikit. Ujungnya berkilat di bawah cahaya matahari. Tapi aku adalah anak hutan, dan kalian tidak akan tahu seberapa banyak saudara yang mengawasiku dari balik pepohonan ini. Matanya menyapu hutan di belakangnya, seolah ada bala bantuan tak kasat mata yang siap muncul kapan saja. Ketiga perampok itu saling pandang. Ancaman Rangga, ditambah aura misterius hutan Kalimantan yang mereka pijak, membuat keraguan menyelinap di benak mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Ini adalah tanah asing, dan mereka tidak ingin menarik perhatian lebih banyak penduduk desa. Baiklah, kali ini kau menang, gerutu lelaki dengan bekas luka di pipi. Tapi ingat, hutan ini luas. Kita pasti akan bertemu lagi. Mereka bertiga berbalik, menghilang kilat ke dalam rimbunya hutan. Murni masih berdiri mematung di air, gemetar hebat. Ia hampir jatuh saat Rangga cepat-cepat meraihnya, menopang tubuhnya. "Kau tidak apa-apa?" tanya si Rangga. Suaranya lembut, sangat berbeda dari nada dinginnya tadi. Murni hanya bisa mengangguk. Air mata akhirnya menetes membasahi pipinya. Ia terlalu syok untuk bicara. Tangannya masih memegang erat gelang taring babi hutan, yang entah mengapa terasa sangat penting di tengah kekacauan ini. Rangga memapah Murni, perlahan menuntunnya melewati semak belukar dan bebatuan licin di pinggir sungai. Tubuh Murni masih bergetar, namun tatapan matanya kini memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka berjalan dalam keheningan. Hanya suara aliran sungai dan desah angin yang mengiringi langkah mereka. Murni sempat merunduk, ngambil keranjang sayur dan pisau kecilnya yang berserakan.
Gelang taring babi hutan masih tergenggam erat di tangannya. "Rumahmu di mana?" tanya Rangga pelan. Suaranya berusaha menenangkan. Murni mengangkat tangan, menunjuk ke arah gubuk yang berdiri kokoh di pinggir hutan, sedikit tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. "Itu rumahku," kata Murni. Rangga mengangguk. Ia tahu itu rumahnya Basir, sang ahli santet dari kampung Durian Runtuh. Ada sedikit keraguan menyelimuti dirinya. Ia datang dari kampung Sungai Kahayan, tempat Basir baru saja meneror dengan ilmu hitamnya. Tapi melihat Murni yang masih terguncang, Rangga mengesampingkan prasangkanya. Tugasnya sekarang adalah memastikan gadis itu selamat. Sesampainya di depan gubuk, Rangga menghela napas. Dinding rumah yang terbuat dari kayu ulin tampak kokoh. Namun, jendela-jendela yang tertutup rapat memancarkan aura misterius. Aroma kemenyan dan ramuan herbal samar-samar tercium dari dalam. Murni mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu berderi terbuka, menampakkan sosok Basir. Pria tua itu bertubuh kurus, dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam menusuk. Wajahnya keras, penuh kerutan, dan memancarkan wibawa yang gelap. Ia menatap Murni sekilas, lalu pandangannya beralih pada Rangga. Dan seketika raut wajahnya mengeras. Alisnya bertaut, sorot matanya tajam seperti elang. Siapa kau?" Suara Basir serak dan dalam, nyaris seperti geraman. Ada nada dingin yang mengancam, membuat bulu kuduk Rangga meremang. Rangga merasakan ketegangan yang mencekam. Ia menegakkan punggung, berusaha tidak menunjukkan rasa takutnya. "Saya Rangga, dari kampung Sungai Kahayan. Saya menemukan putri Anda di tepi sungai, nyaris diserang penyamun," kata Rangga. Murni mengangguk membenarkan. Ia melangkah maju untuk menenangkan ayahnya. "Ayah, dia menolongku. Kalau tidak ada dia, entahlah apa yang akan terjadi," kata si Murni. Namun Basir tidak peduli. Ia mengabaikan penjelasan putrinya. Matanya terpaku pada Rangga, seolah sedang membaca setiap inci jiwanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi angkuh dan mencemooh. "Oh, jadi kau pahlawan dari hulu." Basir mendengus pelan. Nada suaranya penuh sarkasme. Ia melangkah maju, mendekati Rangga, hingga jarak mereka begitu dekat. Rangga bisa merasakan aura gelap yang terpancar dari tubuh Basir. "Apa motifmu sebenarnya, anak muda? Ingin mendekati anakku? Atau ingin mengintip rahasia kampung kami?" "Saya tidak punya motif lain, Tuan," jawab Rangga. Suaranya sedikit bergetar karena menahan emosi. Ia merasa malu dan terhina dicemooh di depan Murni. "Saya hanya menolong orang yang dalam kesusahan." Basir tertawa kecil. Tawa yang tidak sampai ke matanya justru terdengar menakutkan. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu siapa kalian di hulu itu. Manusia-manusia serakah yang selalu ingin menguasai tanah orang lain. Dulu nenek moyangmu juga begitu kan? Dan sekarang anak keturunannya berlagak jadi pahlawan. Jangan harap, kata si Basir dengan nada yang remeh. Darah Rangga mendidih mendengar penghinaan itu. Namun ia berusaha keras menahan diri.
Ia ingat pesan kepala adat Pak Jaga. Jangan sampai terpancing emosi. Saya hanya mengantarkan putri Anda pulang dengan selamat, Pak, kata Rangga, mencoba mempertahankan ketenangannya. Saya permisi kalau begitu. Ia menunduk sedikit ke arah Murni, yang menatapnya dengan tatapan bersalah dan sedih. Jah, pergi sana. Jangan sekali-kali kau muncul lagi di tanahku, Basir membentak. Jarinya menunjuk ke arah jalan setapak yang kembali ke sungai. Dan jangan kira aku tidak tahu. Kalian di hulu itu juga sedang merencanakan sesuatu, bukan? Aku bisa mencium niat busuk kalian dari jauh, kata si Basir. Rangga terdiam. Urat-urat di lehernya menegang. Ia tahu Basir pasti merasakan kekuatan ilmu hitam yang diaktifkan oleh Mbah Sastro untuk perlindungan. Kata-kata Basir menohoknya, membeberkan ketegangan yang selama ini ia coba sembunyikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rangga berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Murni yang masih terdiam di ambang pintu, menatap punggungnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Kebencian dan keangkuhan Basir telah membakar jembatan yang mungkin bisa tercipta di antara mereka. Matahari bersinar terik di atas kampung Sungai Kahayan. Namun, sinarnya tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati warganya. Sejak kejadian di tepi sungai, suasana di kampung semakin mencekam. Bukan hanya teror tak kasat mata yang dikirim Basir. Kini wabah aneh mulai merenggut nyawa. Di balai desa, tempat yang biasanya riuh dengan tawa anak-anak dan obrolan warga, ini dipenuhi rintihan dan bau anyir. Beberapa warga tergeletak lemah di tikar. Tubuh mereka menggigil hebat. Wajah mereka pucat pasi, bibir membiru, dan mata cekung menunjukkan penderitaan luar biasa. Mbah Sastro, ini sudah yang kelima hari ini. Suara kepala adat Jaga penuh keputusasaan. Ia menatap seorang pria paruh baya yang tergeletak di depannya. Tubuhnya kejang-kejang. Tiba-tiba pria itu batuk keras, dan cairan hitam kental bercampur darah muncrat dari mulutnya, mengotori tikar. Tak lama kemudian, napasnya berhenti. Innalillahi, gumam para wanita yang melayat, menahan tangis. Mbah Sastro yang sejak pagi sibuk merapal mantra dan memberikan ramuan herbal tampak lelah. Keningnya berkerut dalam. Matanya memancarkan kesedihan dan kegelisahan. Ini bukan penyakit biasa, Jaga. Ini adalah santet pendarahan yang dikirim dengan kekuatan besar, kata Mbah Sastro. Santet? Tapi kenapa begitu cepat, Mbah? Tanya Rangga yang berdiri di samping Mbah Sastro. Tangannya terkepal erat. Ia baru saja kembali dari menguburkan seorang tetangga. Hatinya perih melihat kampungnya menderita. Ia teringat kembali pada Basir yang angkuh dan kata-kata kasarnya kemarin. Santet ini bekerja dengan merusak organ dalam, membuat darah membeku dan menghitam, jelas Mbah Sastro, menunjuk pada noda hitam di tikar. Basir jelas meningkatkan serangannya setelah apa yang terjadi kemarin. Ia melirik Rangga penuh arti. 3 hari yang lalu, pemerintah kota telah mengirimkan tim medis ke kampung Sungai Kahayan setelah mendengar laporan tentang wabah misterius. Sebuah tenda putih didirikan di pinggir kampung. Peralatan medis modern dikeluarkan, dan para dokter serta perawat sibuk memeriksa warga yang sakit. Seorang dokter muda dengan berkacamata, Dr. Andi,
menghampiri Pak Jaga dengan wajah bingung dan frustasi. Kepala adat, kami sudah mencoba semua diagnosis, melakukan tes darah, memberikan antibiotik, antivirus. Tapi kok tidak ada yang berhasil? Suaranya terdengar lelah. Gejalanya itu sangat aneh, Pak. Ini bukan demam berdarah, bukan malaria, apalagi TBC. Kami belum pernah melihat kasus seperti ini, kata Pak Dokter. Jaga menatapnya datar. Sudah saya katakan, Pak Dokter, ini bukan penyakit dari bakteri atau virus. Ini adalah ulah manusia, kata Pak Jaga. Dokter Andi menghela napas, tampak tidak percaya, namun juga putus asa. Maaf Kepala Adat, tapi secara medis kami tidak bisa menerima penjelasan itu. Yang jelas, kami tidak bisa menghentikan ini. Tingkat kematian semakin tinggi. Tiba-tiba dari dalam tenda medis terdengar jeritan seorang wanita. Tolong anak saya, Pak. Dia muntah darah lagi. Dokter Andi dan timnya segera berlari masuk. Tak lama kemudian, terdengar suara isak tangis yang pecah. Seorang anak kecil telah menyusul korban lainnya. Pak Jaga mengepalkan tangannya. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan, Mbak Sastro, katanya. Suaranya dipenuhi amarah yang membara. Warga kita mati satu persatu. Ini sudah keterlaluan, kata Pak Jaga. Mbak Sastro menutup matanya sejenak. Wajah tuanya tampak menanggung beban berat. Aku sudah mencoba segala penangkal yang kumiliki, Jaga. Santet Basir kali ini terlalu kuat. Seolah ada kekuatan lain yang membantunya. Ia membuka matanya, lalu menatap Rangga. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih. Kita harus membalas, atau kampung ini akan musnah. Rangga menatap Mbak Sastro. Dalam benaknya, terlintas wajah Murni, gadis yang ia tolong kemarin. Apakah ia tahu tentang semua itu? Atau ia hanya korban dari ayah dan konflik lama ini? Ia tahu, jika mereka membalas, perang santet yang sesungguhnya akan dimulai. Dan kali ini, tidak ada yang bisa memprediksi berapa banyak nyawa yang akan melayang. Di dalam rumah Basir yang temaram, di tengah kepungan bau kemenyan dan ramuan pahit, suasana terasa begitu pekat. Bukan hanya karena asap tipis yang menggantung, tapi juga karena aura tegang yang menyelimuti dua sosok di dalamnya. Basir duduk bersila di tikar anyaman. Matanya yang tajam menatap tamunya. Di hadapannya duduk seorang pria bertubuh gempal dengan pakaian batik mewah yang kontras dengan kesederhanaan rumah Basir. Kulitnya hitam legam. Wajahnya dipenuhi kumis lebat dan tato naga samar di lengan kirinya. Dia adalah Juragan Hartono, seorang pengusaha kaya dari kota. Dikenal memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit yang luas. Namun, desas-desus mengatakan kekayaannya hanya berasal dari bisnis yang sah. Juragan Hartono menyesap kopi pahit di cawannya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu. Jadi, bagaimana kabar orang-orang di hulu itu, Basir? Suaranya berat penuh otoritas. Sudah ada kemajuan kah? Basir menyeringai tipis. Tawa kecilnya terdengar serak. Sesuai keinginanmu, Juragan. Mereka sudah mulai merasakan dampaknya. Wabah sudah menyebar. Setiap hari ada saja yang tumbang, muntah darah hitam.
Wajah Juragan Hartono menunjukkan ekspresi puas. Bagus, bagus. Aku butuh mereka terdesak, Basir. Semakin kacau mereka, semakin mudah bagiku untuk mengambil alih tanah itu, kata Juragan Hartono. Aku sudah mengerahkan semua ilmuku, Juragan. Santet pendarahan itu sangat kuat. Tidak akan ada tabib atau dokter kota manapun yang bisa menyembuhkannya. Basir meyakinkan, nadanya bangga. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan semakin panik. Akan banyak korban berjatuhan. Itu berita yang ingin ku dengar, kata Juragan Hartono. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Seperti yang sudah kita sepakati, setelah mereka luluh lantak dan tidak ada lagi yang bisa melawan, tanah ulayat mereka akan jadi milikku. Dan bagianmu, Basir, akan jauh lebih besar dari yang kita bicarakan sebelumnya, kata Juragan Hartono. Basir mengangguk, matanya berbinar melihat prospek kekayaan dan kekuasaan. Selama ini, dendam lamanya terhadap kampung Sungai Kahayan adalah bahan bakar. Tapi Juragan Hartono datang dengan tawaran yang tak bisa ia tolak. Imbalan besar jika ia mampu melenyapkan perlawanan di hulu. Ada satu hal lagi, Juragan, kata Basir, suaranya sedikit berubah. Kemarin, anakku bertemu dengan salah satu pemuda dari Sungai Kahayan. Namanya Rangga. Dia menolong Murni, kata si Basir. Juragan Hartono mengerutkan kening. Rangga? Siapa ya Rangga itu? Kata Juragan Hartono. Dia menolong Murni dari beberapa penyamun di sungai. Basir menjelaskan. Ada sedikit nada kesal dalam suaranya. Aku sudah mengusirnya, tapi sepertinya pemuda itu bukan orang biasa. Auranya berbeda, kata si Basir. Jangan remehkan mereka, Basir. Kampung Sungai Kahayan itu punya Mbah Sastro, dukun mereka. Dia juga bukan orang sembarangan. Meskipun aku yakin santetmu lebih kuat, tapi tetap waspada, kata Juragan Hartono memperingatkan. Mbah Sastro? Dia sudah tua dan ilmunya tidak sekuat dulu. Basir mencemooh. Lagi pula, aku punya kekuatan lebih sekarang berkat perjanjian kita, kata si Basir. Ya. Dan aku harap kau tidak mengecewakanku. Aku tidak suka kegagalan. Juragan bangkit berdiri. Tubuh gempalnya memenuhi ruangan. Pastikan kerjaan ini tuntas, Basir, secepatnya, kata Juragan Hartono. Basir ikut bangkit mengantar tamunya ke pintu. Pasti, Juragan, tidak akan lama lagi anak daya ini akan tahu siapa Basir yang sebenarnya. Dan tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi jalanmu. Di ambang pintu, Juragan Hartono berbalik. Tatapan matanya gelap dan kejam. Ingat, Basir, aku tidak segan-segan untuk membersihkan siapapun yang menghalangiku, termasuk sekutuku sendiri, jika mereka tidak bisa diandalkan, kata Juragan. Ancaman itu menggantung di udara. Basir hanya mengangguk, menyeringai kembali, seolah ancaman itu tak berarti baginya. Ia merasa di atas angin. Dengan dukungan Juragan Hartono dan ilmu santetnya, ia yakin bisa membalaskan dendamnya dan mencapai puncak kekuasaan. Namun, di balik dinding rumah itu, Murni, yang ternyata mendengar sebagian percakapan itu dari kamarnya, merasakan kengerian yang membekukan darahnya. Matahari mulai merendah, menumpahkan semburat jingga di ufuk barat. Di rumah Basir, Juragan Hartono bersiap untuk pamit. Ia sudah menyelesaikan pembicaraannya dengan Basir
mengenai strategi penghancuran kampung Sungai Kahayan. Saat Basir mengantar tamunya ke pintu, dari dalam rumah, Murni keluar hendak mengambil air di sumur belakang. Ia berjalan anggun, rambut panjangnya terurai dan pakaian sederhananya tak mengurangi kecantikannya. Langkah Murni melewati ambang pintu, dan tepat saat itu, Juragan Hartono mengangkat pandangannya. Matanya yang gelap, yang sebelumnya memancarkan ketajaman bisnis dan kekejaman, ini terpaku pada Murni. Ia terkesima. Langkahnya terhenti, tatapannya lekat, seolah melihat permata di tengah belantara. Sona alami Murni, dengan kulitnya yang eksotis dan gerakannya yang tenang, benar-benar memukau sang juragan. "Siapa itu, Basir?" Tanya Juragan Hartono. Suaranya berubah. Ada nada ketertarikan yang jelas. Ia tak berusaha menyembunyikannya. Basir menoleh, mengikuti arah pandang Juragan Hartono. Ia melihat Murni yang kini sudah berbalik dan berjalan menuju sumur. Ada sedikit rasa tidak nyaman menjalar di hatinya melihat tatapan Juragan Hartono pada putrinya. "Itu Murni, putriku, Juragan," jawab Basir singkat, berusaha agar suaranya terdengar datar. Juragan Hartono berbalik sepenuhnya menghadap Basir. Senyum sinisnya kini digantikan oleh senyum lain yang lebih licik, namun tetap mengancam. "Putrimu sangat cantik, Basir. Sangat cantik." Ia melangkah mendekat, bahunya hampir menyentuh bahu Basir. "Bagaimana kalau kita jadikan ini bagian dari kesepakatan kita? Setelah semua urusan di hulu selesai, aku ingin Murni menjadi pendampingku," kata si juragan. Darah Basir serasa mendidih. Wajahnya mengeras. Kerutan di dahinya semakin dalam. Meskipun ia haus kekuasaan dan uang, Murni adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Satu-satunya pengikatnya dengan kemanusiaan. Ia tahu Juragan Hartono adalah pria beristri. Bahkan desas-desusnya mengatakan istri-istrinya sudah mencapai 7 orang. Memberikan putrinya pada pria tamak dan beristri banyak adalah penghinaan baginya. "Tidak bisa, Juragan. Murni tidak akan pernah menjadi istrimu. Dia putriku satu-satunya," tolak Basir mentah-mentah. Suaranya tegas dan tanpa basa-basi. Juragan Hartono mendengus. Tawa kering keluar dari bibirnya. "Loh, kenapa tidak? Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik dari yang bisa kau berikan. Emas, perhiasan, rumah di kota. Dia akan hidup seperti Ratu, Basir. Pikirkanlah, itu akan menambah kekuatan hubungan kita," kata juragan. "Aku bilang tidak," Basir membentak. Kali ini suaranya dipenuhi kemarahan. Ia melangkah maju. Dadanya membusung. "Meskipun aku membutuhkan bantuanmu, Juragan, Murni bukan bagian dari jual beli ini. Dia bukan barang yang bisa kau tawar," kata si Basir. Melihat reaksi Basir, Juragan Hartono menyipitkan matanya. Tatapan serakah di matanya menghilang, digantikan oleh sorot dingin yang berbahaya. Ia tahu Basir punya titik lemah. "Jangan terburu-buru menolak, Basir. Pikirkan lagi. Aku tidak suka penolakan. Aku bisa mengambil apa yang kuinginkan dengan atau tanpa persetujuanmu," kata Juragan Hartono. Nadanya kembali menjadi ancaman tersembunyi. Ia memberi penekanan pada kata-katanya. Sebuah peringatan jelas bahwa kekuatan Basir. Sebuah peringatan jelas bahwa kekuasaan Basir mungkin tak berarti apa-apa di hadapannya. Basir mengepalkan tangannya. Urat-urat menonjol di lehernya. Ia ingin membalas, namun ia tahu
kekuatan Juragan Hartono tidak hanya terletak pada kekayaannya, melainkan juga jaringan dan koneksi gelap yang dimilikinya. Untuk saat ini, ia masih membutuhkan Juragan Hartono untuk membalaskan dendamnya di kampung Sungai Kahayan. Aku sudah menentukannya, Juragan, Kata Basir berusaha menahan amarahnya agar suaranya tetap terkontrol. Murni tidak akan menjadi pendampingmu. Mari kita fokus pada kesepakatan awal kita, Kata si Basir. Juragan Hartono menatap Basir lekat-lekat selama beberapa saat, seolah menguji batas kesabarannya. Akhirnya ia menghela nafas. Namun senyum sinis kembali terukir di bibirnya. Baiklah Basir, untuk saat ini. Tapi ingat, aku adalah orang yang selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Ia pun berbalik, melangkah pergi menuju mobil mewahnya yang terparkir tak jauh dari rumah Basir. Basir hanya bisa memandang punggung Juragan Hartono yang menghilang di kegelapan senja. Ia tahu penolakan ini mungkin akan berbuah masalah di kemudian hari. Namun, ia tidak akan pernah mengorbankan Murni untuk kepentingan apapun. Di dalam hatinya, ia merasa terpecah. Dendam terhadap kampung Sungai Kahayan masih membara. Tapi kini ada ancaman baru yang jauh lebih berbahaya datang dari sekutunya sendiri. Malam itu, di kampung Durian Runtuh, kampungnya si Basir, ketenangan yang selama ini menjadi topeng mulai retak. Suara rintihan dan batuk-batuk keras mulai terdengar dari rumah-rumah warga. Mirip dengan apa yang terjadi di kampung Sungai Kahayan. Basir yang baru saja selesai mengantar Juragan Hartono merasakan firasat buruk yang menusuk. Ia bergegas menuju rumah tetangganya, Pak Ahmad, yang dikenal sebagai salah satu pengikut setianya. Saat Basir membuka pintu, pemandangan di dalamnya membuat darahnya mendesir. Pak Ahmad tergeletak di tikar, tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam kental bercampur darah. Persis seperti yang ia dengar tentang korban-korban di hulu. Ahmad, apa yang terjadi? Seru Basir. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan kepanikan. Ia mendekat, mencoba memeriksa. Pak Ahmad merintih, hanya bisa merintih. Matanya melotot kosong, menatap Basir dengan tatapan penuh ketakutan, sebelum akhirnya napasnya berhenti. Basir kalang kabut. Ia segera berlari ke rumah-rumah yang lain. Dan setiap rumah yang ia kunjungi, pemandangan yang sama terulang. Anak-anak kecil, wanita, pria dewasa, semuanya menunjukkan gejala yang sama. Demam tinggi, kejang, dan akhirnya muntah darah hitam sebelum meninggal dunia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Basir bergumam. Wajahnya pucat pasi. Ia adalah ahli santet. Ia yang mengirimkan wabah ini ke hulu. Bagaimana mungkin kini wabah itu berbalik menyerang kampungnya sendiri? Ia segera memanggil Murni dan beberapa tetua kampung yang masih sehat. Siapkan ramuan penawar, cepat. Kita harus menghentikan ini. Perintah Basir. Suaranya bergetar. Murni yang sejak tadi sudah merasakan keanehan di kampung, segera menyiapkan ramuan herbal yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit biasa. Namun ia tahu ini bukan penyakit biasa. Basir sendiri mencoba merapal mantra-mantra penawar, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan tak kasat mata ini. Ia mencoba mencari tahu siapa yang berani menyerangnya. Apakah Mbah Sastro di hulu memiliki kekuatan sebesar ini? Atau ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar?
Ia memejamkan mata, mencoba merasakan energi di sekitarnya. Ada energi gelap yang sangat kuat, namun juga ada energi lain yang terasa asing. Bukan berasal dari Mbah Sastro. Energi itu terasa lebih kuno, lebih dalam, seolah berasal dari inti hutan itu sendiri. Siapa ini ya? Siapa yang berani membalas seranganku? Geram Basir. Matanya terbuka lebar, memancarkan kemarahan dan ketakutan. Namun mantra-mantra Basir tidak mempan. Satu persatu warga kampung Durian runtuh tumbang. Tangis pilu dan rintihan kesakitan memenuhi malam. Basir, sang ahli santet yang ditakuti, kini tak berdaya di hadapan wabah yang ia sendiri ciptakan. Ironisnya, santet yang ia kirimkan kini berbalik menyerang, menghantam kampungnya sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda. Murni melihat ayahnya yang panik. Wajahnya yang biasanya angkuh kini dipenuhi ketakutan. Ia tahu ayahnya sedang menghadapi sesuatu yang melebihi kemampuannya. Di tengah kekacauan itu, Murni teringat gelang taring babi hutan yang ia temukan di hutan. Ia juga teringat bisikan-bisikan aneh yang ia dengar dan tatapan penuh amarah Rangga saat ayahnya menghinanya. Apakah ini balasan? Apakah ini adalah karma yang datang dari hutan itu sendiri yang marah karena telah diperalat untuk tujuan jahat? Basir, yang selama ini merasa paling berkuasa, kini harus menyaksikan kampungnya sendiri hancur oleh senjata yang ia gunakan. Apa yang akan dilakukan Basir selanjutnya dalam kepanikannya? Apakah ia akan mencari bantuan atau justru semakin terjerumus dalam kegelapan? Kita lanjut di video selanjutnya. Bersambung.